Puji nama Tuhan, boleh tepuk tangannya karena kita mau bertemu dengan Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari kita tundukkan kepala kita dan kita siapkan hati kita mau bersatu dalam doa kita. Haleluya Yesus. Bapa kami yang bertolak kerajaan surga, terima kasih buat seluruh anugerah yang telah Kau berikan kepada kami. Selama 1 minggu ini Kau berikan kami kesehatan yang berlimpah-limpah, berkat yang baru setiap harinya yang telah kami rasakan. Bapa, pada pagi hari ini kami mau bertemu dengan Engkau, kami mau siapkan hati kami untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Kami yakin Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami saat ibadah ini berlangsung. Kami mau bukakan hati kami lebih dalam lagi untuk bertemu dengan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang masih dalam perjalanan menuju tempat-Mu, berkatlah mereka agar sampai ke rumah-Mu dengan selamat. Inilah kami Tuhan, kami bawa hati kami masuk ke dalam hadirat-Mu dengan damai. Dalam nama Tuhan kami telah bersyukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Kami masuk ke dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi. Kami mau bertemu dengan
Kami merasakan hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan, karena Engkau teramat baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan sebagai persembahan yang hidup Tuhan. Kami mau menjalankan hidup kami lebih dalam lagi Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau angkat suara kami lebih dalam lagi. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu dengan semangat kami Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan, bagi saudara yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, mari sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Boleh tos kanan kirinya, Tuhan kita sungguh luar biasa. Kita mau angkat satu pujian, sungguh alangkah baiknya. Haleluya.
Tuhan kita sungguh dahsyat, amin saudara, amin. Maka itu kita angkat pujian ini dengan semangat, dengan power kita, semuanya kita keluarkan pada pagi hari ini. Haleluya. Kita mau angkat pujian, sungguh alangkah indah. Haleluya. Amin. Kita mau menerima berkat yang baru setiap harinya. Kita mau merasakan berkat yang tercurah pada pagi hari. Amin. Mari sama-sama kita katakan, sungguh alangkah, jempolnya di atas. Sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun dan sekali lagi kita katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang tercabut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesatuan Allah memberikan agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Kita bakat pujian yang lebih semangat lagi, amin saudara, amin. Mari kita angkat pujian lebih dahsyat lagi. Mari sama-sama kita katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sekali lagi katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang tercabut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Kita mau terima berkat yang Allah memberikan agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sekali lagi katakan, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sudah menerima berkat yang baru dari Tuhan? Amin. Maka dari itu kita akan pujian lebih dalam lagi, karena di dalam pujian ada kuasanya yang sungguh luar biasa. Haleluya. Kita mau angkat pujian, ada kuasa dalam pujian. Yang semangat kita akan pujian, jangan lemes-lemes dong saudara. Kita angkat suara kita keluarkan kekuatan kita pada pagi hari ini untuk memuji muliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Tuhanlah kita berkata, amin, di atas sucian rumahnya. Katakan, Tuhanlah kita berkata,
Apa nih ya? Kita mau menyaksikan suatu kesaksian yang sungguh luar biasa dalam tema RA Kartini katanya. Wah. Nah, maka dari itu saya mengundang ibu-ibu yang tercantik, ibu-ibu Kartini kita, Kartini Betani, untuk maju ke depan. Kita akan menyaksikan pujian dari mereka.
bersama dengan Tuhan selalu apa saudara? Manis. Oke. Ya, maka dari itu kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadiratnya. Namun sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Halis. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih Bapa. Kami mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kini saatnya kami siapkan hati kami untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu, yaitu mendengarkan sebagian firman yang akan disampaikan melalui hamba. Ya, firman yang disampaikan menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan, kami telah berdoa dan ucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Kita mengangkat satu pujian sebab aku milik. Seruan hatiku
arahkan tangan kita kepada anak-anak yang Tuhan berkati, saudara ya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami percaya ya Tuhan, semuanya milik Engkau ya Bapa, seperti lagu yang kami kumandangkan, penyembahan yang kami naikkan ya Tuhan. Semuanya milik Engkau ya Bapa, termasuk anak-anak ini ya Tuhan. Anak-anak ini engkau milik Engkau ya Bapa. Kami percaya Engkau yang memberkati di setiap perjalanan hidupnya, di dalam setiap aktivitasnya ya Tuhan, di dalam setiap masa depannya. Engkau yang terus pimpin anak-anak ini ya Tuhan, biar masuk di dalam kehadirat-Mu ya Bapa. Kuatkan hati mereka, kuatkan iman mereka ya Tuhan, kuatkan iman orang tuanya ya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak ini, baik di dalam pelajarannya, baik di dalam aktivitasnya ya Tuhan, sehingga anak-anak ini Engkau akan pakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkati kedua orang tuanya, keluarga besarnya ya Tuhan, biarlah mereka terus memuji memuliakan nama Engkau dimanapun mereka Engkau tempatkan ya Tuhan. Guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, Engkau urapi ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, mereka tidak akan, jerih payah mereka tidak akan sia-sia ya Tuhan. Engkau berkati di dalam setiap aktivitas mereka, di dalam setiap pelajaran, usaha, kegiatan mereka. Engkau berkati kedua orang tua mereka, Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Kami percaya biarlah anak-anak ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, sebab aku milik Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hidupkan aku.
kasih Tuhan Yesus. Biar kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Kasih karunia-Mu Tuhan, kami butuhkan ya Bapa. Mari Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami akan belajar akan firman-Mu ya Bapa. Mari Tuhan Kau mengurapi kami ya Roh Kudus. Setiap kami yang hadir dalam ruangan ini Bapa, Kau kuasai hati dan pikiran kami ya Bapa. Mari Tuhan, biar kami mengerti akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Apa yang Kau beritakan, Kau sampaikan Bapa, biar kami bisa dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Mari Tuhan Yesus, Kau kuasai ruangan ini dan Kau kuasai ruangan hati, setiap hati kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur haleluya. Amin. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih tim Pastor Worship yang sudah melayani Kak Ferdin, Kak Fani, Kak Kesia, Pak Hengki, Opa Kiki, Samuel dan Naomi. Luar biasa. Ya, ini pertama kali saya dipercayakan untuk jadi berbicara atau khotbah sehingga kita mau belajar tentang Tuhan sama-sama. Jadi saya ucap syukur buat kesempatan ini, buat Tuhan Yesus yang sudah memberikan kesempatan untuk berdiri di depan ini, dan juga kepada Pak Yohan, Pak Suwandi, Ibu Mary yang sudah mempercayakan. Terima kasih. Biar apa yang saya sampaikan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Saat ini saya ingin kita belajar sama-sama firman Tuhan tentang, ya ini sebenarnya kita udah lama lah ini, kita udah tahu lah kisahnya tentang bangsa Israel ya. Tapi 4 minggu tuh saya dikasih apa ya, diminta sama Pak Yohan bisa khotbah nggak? Oke siap, saya siap aja gitu. 4 minggu saya mikir apa ya Tuhan, apa ya Tuhan, apa yang bisa saya sampaikan ya. Saya dikasih cuma ini doang, terobosan, terobosan. Kayaknya apa ya? Kayaknya ini udah sekolah minggu kita udah belajar deh ya. Tapi nggak tahu memang disuruhnya ini ya udah. Nah kita mau belajar, kita baca satu pasal ya Bapak Ibu Saudara. Jangan bosan ya. Memang paling bosan itu baca dari Kejadian sampai Imamat ya. Itu isinya kadang-kadang panjang banget ya. Tapi kalau nggak begitu, kita nggak ngerti maksud Tuhan tuh apa. Dari contoh bangsa Israel yang Tuhan selamatkan. Boleh Pak Patrick, kita baca Keluaran 16. Kita baca sama-sama ya. Keluaran 16 ayat 1 sampai seterusnya. Jangan bosan-bosan nih Bapak Ibu Saudara. Ini firman Tuhan loh. Oke, kalau boleh kita baca bergantian. Yang ganjil kaum bapak dan yang genap kaum ibu. Boleh ya? Oke, semangat dong. Wah, ini. Oke, kaum bapak dulu ya. 2, 3. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang Gunung Sin yang terletak antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan.
Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Amin. Cukup sampai situ aja. Oke. Ya, kita sudah biasa mendengar cerita ini, kisah ini mungkin dari sekolah minggu ya. Gimana Tuhan memberikan mana pada waktu pagi dan burung puyuh ya. Saat itu bukan masalah mana dan burung puyuhnya itu sebenarnya, tapi lebih ke bagaimana respon bangsa Israel terhadap masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Oke, kembali ke laptop ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca pasal-pasal berikutnya, waktu bangsa Israel itu dibawa keluar dari tanah Mesir, sebelum menyeberang Laut Merah atau Taberau, itu bangsa Israel mengalami kejadian yang sama, dikejar bangsa Mesir, tentara Mesir untuk dibunuh. Tapi Tuhan membuat mujizat, mereka bisa lewat. Masalahnya itu sama. Pertama, mereka ngomel dulu, sama gitu. Musa, kamu mau kami mati di sini? Mendingan kami lebih baik mati di Mesir. Padahal mereka semua budak di Mesir. Sama kayak kejadian yang waktu mereka kelaparan di padang gurun Sin. Ngomongannya sama, ngomelnya sama. Ya jadi kalau dibilang tuh karakter bangsa Israel tuh diuji, ketahuan kelihatan pas waktu ada tekanan seperti ini. Ya sangat real sebenarnya kehidupan kita. Manusia tuh kalau udah dapat tekanan, dia akan akan mengingat hal-hal yang masa lalu yang nggak objektif lah istilahnya. Yang udah ya udah maksudnya, tapi bukan lihat ke depan, bukan bergantung sama Tuhan, tapi akan coba dulunya begini ya, coba dulu pasti begitu. Dan ini terjadi pada bangsa Israel. Waktu mereka Tuhan bawa kepada gurun Sin, intinya gini, mereka udah tahu kalau ada masalah berdoa, bukannya lari ke Tuhan berdoa, malah ngomel gitu. Yang pertama Pak Patrik boleh ditampilkan. Poin yang pertama adalah kita next berikutnya lagi next lagi. Nah, dalam perikop hari ini saya mau membagi jadi tiga. Satu yang pertama ini adalah jangan bersungut-sungut.
ya Krisel ya, kita sering dengar bahwa kepala sidang, bapak pendeta khotbah, jangan bersungut-sungut. Tapi Tuhan mengingatkan kepada saya lagi di situasi yang lagi kurang baik ini, lagi dunia lagi seperti ini ya, Amerika sama Iran, Israel sama Iran, kondisi ekonomi katanya akan goncang, BBM akan naik. Tuhan bilang jangan bersungut-sungut, udah ucap syukur aja. Saya sering dengar kalau ngobrol mau Pak Kiki tuh, udah biarin aja. Kalau BBM naik, udah biarin, ntar pasti Tuhan berkatnya juga pasti naik. Amin ya. Pasti kasih berkat kita lebih gitu kan. Jadi kadang-kadang ya memang sih secara manusia itu bukan hal yang gampang gitu ya. Kayak tadi contohnya, kita di bawah boyohannya panas nih, udah keringetan. Secara spontanitas tubuh kita pasti akan bilang, aduh panas nih. Itu wajar, manusiawi. Tapi ketika kita panas-panas terus ngomel-ngomel, itu yang nggak boleh. Maksudnya jangan bersungut-sungut. Ketika kita kepanasan, mestinya kita kan cari tempat yang adem atau ambil kipas, nyari solusi lah. Ini kalau bangsa Israel bukannya cari solusi, dia ngomel-ngomel nggak jelas, malah menyalahkan Musa, malah menyalahkan kenapa sih kami harus dibawa keluar dari dari Mesir, kenapa kami nggak mati aja di sana? Nah itu, yang kita tahu padang gurun itu bukan tempat yang enak ya, Bapak Ibu Saudara. Padang gurun itu kalau dibilang tuh lautan yang kurang seperti lautan lah. Kita nggak bisa melihat mana utara, mana selatan. Kita juga nggak tahu arahnya kemana. Paling cuma mengandalkan matahari terbit dan terbenam di bawah mana. Ya itu sama seperti di padang gurun. Padang gurun itu benar-benar nggak bisa nanam, nggak ada air yang berlimpah. Kita mau gimana? Benar-benar hopeless lah kalau kita benar-benar misalnya dibuang di padang gurun. Itu antara kita bisa hidup, bisa diselamatkan orang, atau mati di situ. Kita sering lah, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah nonton film-film tentang orang yang di padang gurun ya. Kalau tentang mungkin kayak Prince Egypt atau tentang padang gurun lah ya. Seperti itu. Benar-benar saya bisa melihat kesulitan bangsa Israel saat itu di padang gurun. Tapi ya, kita mau bagaimana? Bangsa Israel memang sengaja dibawa Tuhan ke padang gurun Sin untuk Tuhan latih, untuk Tuhan didik bahwa kehidupan tuh yang sebenarnya seperti ini. Karena kita tahu ya, bangsa Israel waktu di Mesir itu hanya sebagai budak, mental budak, nggak pernah pegang senjata, hanya pegang alat-alat bangunan. Taunya hanya kerja, nggak dikasih makan, kerja kasih makan, seperti itu tiap hari. Jadi mentalnya nggak terdidik untuk yang berjuang, mental yang untuk bertahan hidup, survival lah misalnya. Makanya Tuhan mendidik mereka tuh masuk ke tanah padang gurun ini. Seperti kita, kalau kita belajar dari Keluaran 16 ini, setiap orang punya padang gurunnya masing-masing. Saya percaya Bapak Yohan punya padang gurunnya ya itu kesehatan padang gurunnya. Tiap hari mesti minum obat ya Pak. Itu pasti dalam hati, kapan sih berhenti minum obat, benar ya Pak ya? Mungkin juga Bapak Ibu Saudara mungkin seperti saya juga mengalami dalam kondisi ekonomi yang kurang bagus. Kita udah bekerja, gaji cuma numpang lewat. Mungkin kita juga udah bekerja, yang sebaik-baiknya, kok kita nggak dapat perhatian dari bos, seperti itu. Atau juga mungkin juga Bapak Ibu Saudara pada gurunnya dalam bidang hubungan, relationship, mungkin suami istri atau orang tua sama anak atau sama mertua, seperti itu. Udah yang terbaik tetap aja nggak dianggap, malah dicurigain yang enggak. Udah itu terbaik, kadang-kadang sekalian aja deh, gitu kan. Kadang-kadang gitu, udah mau ketemu klien, waktu zaman saya dulu ketemu klien, mau ngapain lo? Mau ke spa ya? Gitu. Mau kerja, mau ketemu klien.
klien, ada kayak gitu, ada seperti itu, dicurigai malah. Kita berbuat yang terbaik malah buat keluarga kita malah dicurigain. Jadi banyak padang gurun yang kita hadapi itu, saya percaya masing-masing punya salib yang harus dipikul. Amin ya Bapak Ibu. Aduh, kurang semangat. Amin. Oke, seperti di Keluaran 16 ayat 23, di padang gurun itu bersumpah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Bangsa Israel mulai mengeluh lebih baik mati di Mesir. Bayangin itu, udah dikasih keluar, udah dibawa, mau biar kita masuk ke tanah Kanaan. Janjinya kan kita mau, Tuhan berjanji untuk dibawa ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi mereka mau meleh seperti itu. Dulu kami punya makanan, sekarang di sini nggak punya makanan cuma gara-gara makanan. Bapak Ibu Saudara mau meleh kayak gitu. Mereka lupa bahwa mereka di Mesir itu diperbudak loh. Ya, dari kebenaran yang kita belajar dari sini adalah jangan kita bersungut-sungut, jangan membiarkan situasi kita untuk bersungut-sungut. Itu aja untuk pertanyaan ini, poin yang pertama. Poin yang kedua, next ya Pak, next lagi. Oke. Percaya bahwa Tuhan tetap setia. Kalau menghadapi tantangan ya Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara mungkin kadang-kadang ya wajar lah, manusiawi ya. Bapak Ibu Saudara pasti ya, tiba-tiba imannya langsung drop atau goyah ya. Ya gampang-gampang aja seperti hal-hal yang mungkin seperti saya contohnya sebagai saya dan istri lah. Kalau bisa kasih uang belanja, woi itu istri cuci piring sambil nyanyi, berarti ya, haleluya. Bisa kasih uang bulanan, haleluya, puji Tuhan. Tapi giliran, mah kayaknya kurang deh, mukanya cemberut. Padahal cuma udah bilang Tuhan tetap setia untuk memelihara kita, mesti percaya. Kita udah belajar firman Tuhan seperti itu ya. Aduh, sampai selain di Keluaran ini aja, di Keluaran 16 ayat 4 aja, sesungguhnya tuh Tuhan tuh memberikan mana dan memberikan burung puyuh lah kepada bangsa Israel. Itu mereka tuh nggak usah gimana nih. Kalau kadang-kadang saya baca ini, aduh lucu juga bangsa Israel ya. Tuhan udah janji akan dibawa ke tanah perjanjian. Tuhan udah janji melalui Musa, Tuhan akan memelihara gitu. Contohnya mereka dilindungi dari kejaran bangsa Mesir. Kejaran bangsa Mesir aja yang mau mereka bunuh, mereka diselamatkan. Masa cuma soal makanan aja sampai mereka masih ketakutan mati kelaparan. Itu benar-benar gak banget. Kalau kita flashback kita lihat, ya ampun. Begitu juga dalam kehidupan kami kita sehari-hari ya. Tuhannya sampai saat ini masih melindungi kita, memelihara kita, benar. Kita masih sehat. Om Kiki, Pak Johan, jantungnya udah pas, masih bisa puji Tuhan, masih bisa melayani. Itu puji Tuhan banget. Kita yang sehat, gara-gara cuman uangnya kurang, ngomel, mas takut ini takut itu, benar-benar kelewatan, saudara. Kayak orang nggak percaya loh. Ya ampun, Tuhan bisa bangsa Israel yang sebanyak itu masih Tuhan bisa pelihara. Apalagi kita yang cuma berempat di rumah. Ya ampun. Saya ingat kalau soal mana dan burung puyuh ini, saya ingat almarhum mama saya. Waktu itu zaman 1994 atau 89. Waktu itu bapak saya masih kerja di Tanjung Priok. 85. Saya masih SD. Karena kejadian kenapa perusahaan tempat dia bekerja itu yang tadinya megang gudang diganti sama perusahaan lain. Otomatis perusahaan yang dia tempat bekerja dia di layoff kan, jadi dirumahkan, dipecat misalnya. Jadi papa juga bingung, papa juga udah kurang umur, juga sudah umur.
mau melamar kesana kemarin juga mungkin rada susah saat itu ya. Saat itu memang waktu zaman tahun itu S1 tuh udah top banget, D3 udah top banget. Nah papa saya cuma SMEA. SMEA itu udah top banget, walaupun cuma kepala gudang misalnya. Kepala gudang di Tanjung Priok. Kami yang tadinya hidupnya enak, tiba-tiba harus drop, jatuh. Ya singkat cerita, saya ingat selama 2 minggu itu kita cuma tiap hari makan bubur. Saya nggak tahu bapak belajar dari mana, tapi belajar temennya Chinese. Makan bubur pagi, makan bubur, sop siang, sampai makan bubur nasi pok. Kadang pakai garam, kadang pakai sambal. Dan mama itu sampai nangis, ngomong kami, apa cuma ngasih uang Rp1.000. Lagi itu 10.000 itu besar ya, seperti 100.000 kalau nggak salah ya. Zaman tahun 84-an lah, 88-an itu 10.000 termasuk lumayan lah. Itu bisa makan 10 orang enak lah. Tapi 1.000 itu kayak mungkin 1.000, 5.000 atau 10.000 zaman sekarang ya. Bapak cuma kasih uang 1.000. Jadi kamu mau beli cabai, misalnya mau cabai, jadi bikin sambal, mau beli beras. Nanti gimana saya juga nggak ngerti itu. Singkat cerita, mama cuma bilang gini, kalau 5 roti 2 ekor ikan aja Tuhan bisa kasih makan 5.000 orang. Kenapa uang segitu kita bisa makan? Cuma kita berlima. Saat itu adik saya yang keempat belum lahir. Kita masih bertiga saudara. Saya bingung juga tuh, mama bilang ngomong begitu ya. Mama ajak kami berdoa, mama angkat itu duit 1.000-nya. Tuhan, kami hanya punya segini, Tuhan berkati. Ya ke pasar lah. Dia pulang bawa dia bawa beras. Dia bawa cabai. Gimana caranya tuh, Bang? Ya nggak tahu, Tuhan mujizat, kasih Tuhan mujizat aja. Tahu nggak? Dia bercerita, tinggal mau 1.000 ini, karena si mbahnya yang punya warung itu ngobrolnya, gimana? Udah dibungkusin lah. Ini kebanyakan, udah nggak apa-apa. Nanti bayarnya gimana? Gampang. Bayarnya nanti aja. Wih, luar biasa. Begitu juga waktu si Engko yang jual beras, kita beli beras. Oh, saya cuma mau berapa? Dia bilang sisa berapa? Mau beli beras nih, seliter aja Ustaz. Oh, yang dibungkusin 10 liter. Udah, bayarnya nanti aja. Luar biasa. Bener-bener ya bukan masalah utangnya ya, cuman di zaman kita susah itu, kita tuh siapa sih gitu sampai orang mempercayakan gitu loh. Kita juga bukan pedagang yang rekanan si Engko jualin yang percaya, tapi Tuhan tuh menjamah setiap pedagang yang berhadapan dengan ibu mama saya. Tuhan bisa memberkati walaupun dengan cara kita bilang nanti bayarnya nanti aja. Itu dengan uang 1.000 dan kami bisa makan. Ya namanya belajar makan prihatin ya, dengan kondisi prihatin kita makan ya seadanya aja. Makan bubur dengan sambal. Tiap hari sambal. Saya ingat 2 minggu tuh, 2 minggu. Badan saya sudah nyamping kayak bandel. Tapi saya percaya ini mujizat Tuhan. Setelah itu akhirnya papa dapat kerjaan baru, walaupun nggak seperti waktu jadi kepala gudang, tapi pemberian Tuhan itu luar biasa. Yang saya ingat, yang tadinya kami sekolah di Strada, kami kakak SMP, saya SD kelas 6, ada yang SD kelas 5 di Strada. Akhirnya kita pindah semua ke negeri. Kami bersyukur sampai sekarang Tuhan masih pelihara kami, walaupun papa mama sudah meninggal, sudah panggil ya. Tapi saya ingat mama tuh luar biasa. 5 roti 2 ekor kali itu bisa Tuhan kasih makan 5.000 orang, masih duit segini, nggak bisa kita kasih makan, kita cuma berlima. Itu perkataan dia itu luar biasa. Jadi saya mau bagikan ya. Nah ini bahasa Israel cuma perut halal, nggak ada makanan, bukannya lari ke Tuhan, berdoa, minta Tuhan gimana caranya. Ini malah ngomel. Nah ini yang akhirnya Tuhan kasih mana dan burung puyuh. Mana itu seperti biji apa ya Pak ya? Biji katanya seperti roti ya Pak ya? Saya sih belum pernah lihat, belum pernah rasain, cuman memang rasanya manis seperti madu. Dan mana itu dan burung puyuh itu nggak langsung jadi roti, langsung menjadi roti di atas meja, atau burung puyuh langsung jadi burung panggang di atas meja gitu kan. Perlu
Tuhan suruh kumpulkan, berarti harus ada effort yang kita keluarkan, yaitu kita harus bekerja walaupun Tuhan cuma kasih makanan itu hanya untuk buat hari itu. Karena Tuhan sudah berfirman bahwa kumpulkan tidak lebih dari, kalau di bahasa Indonesia sehari itu 2 liter buat satu keluarga. Jadi kumpulkan secukupnya untuk makan hari itu aja, bukan untuk lanjutnya besok. Next Pak. Ya. Tuhan menolong bangsa Israel itu bukan karena kasihan atau gimana. Kalau dibilang nggak layak ditolong lah bangsa Israel. Berontaknya banyak, misalkan. Tapi karena Tuhan tuh sudah berjanji dan Tuhan setia dengan janjinya bahwa Tuhan akan memelihara kita. Begitu juga dengan kita. Amin, saudara-saudara. Bapak ini kita percaya bahwa Tuhan sudah memilih kita, Roh Kudus sudah memilih kita untuk tetap jadi orang Kristen. Selain bilang, jadi orang Kristen, percaya Yesus, beribadah di tempat ini. Saya percaya Tuhan akan tetap setia memelihara kita. Amin. Selanjutnya, Oke. Dalam firman ini kita nggak perlu kita khawatir tentang hal makanan lah sebenarnya. Apa sih khawatir soal hal makanan? Ngapain kita aja Tuhan ajarin aja dalam doa Bapa kami, Tuhan berikanlah kami makanan pada hari ini secukupnya. Bukan berarti Tuhan nyuruh kita nggak nabung ya. Dia kadang-kadang ada salah kaprah juga, ada hamba Tuhan yang saya pernah dengar, nggak usah kita nggak usah pikirin hari esok karena Tuhan kekuatan kita hari ini cukup, benar, cukup untuk hari ini benar. Tapi bukan berarti kita nggak boleh nabung, kita nggak harus nabung, kita nggak harus menyimpan buat masa depan, enggak. Tuhan hanya di dalam konteks dari firman ini, Tuhan tuh hanya ingin menguji kita. Kalau Tuhan suruh kumpulkan cukup untuk hari ini, ya udah kita taat aja. Bangsa Israel tuh disuruh Tuhan tuh mengumpulkan untuk hari demi hari tuh sesuai dengan perintah Tuhan tuh, ya untuk hari itu aja. Kecuali hari ke-6, hari Sabtu, kalau hari ke-6 itu sebelum hari Sabat, jadi si bangsa Israel ini disuruh kumpul 2 kali lipat karena pas hari Sabatnya itu tidak turun mana, tidak ada burung puyuh, makanya disuruh Tuhan mengumpulkan 2 kali lipat dari hari seperti biasanya. Nah, banyak dari orang Israel nggak betah, malah sepertinya berpikir gini, kalau besok nggak ada mana lagi, nggak ada burung puyuh lagi, gimana? Pasti pikir mereka begitu. Namanya ibu-ibu ya, mungkin Pak, udah boleh banyakkan aja masih gitu, boleh banyak aja masih. Siapa tahu besok nggak datang lagi, nggak turun lagi tuh mana, nggak ada lagi burung puyuh. Kita besok makan apa nih? Buat si bocil gitu. Pasti pikirannya seperti itu ya. Jadi bapak-bapaknya juga pasti ngumpulnya juga kebanyakan. Padahal Tuhan suruhnya hari itu cukup dari itu. Akhirnya apa yang mereka kumpulkan sisanya jadi busuk, malah nggak bisa dimakan. Nah, dalam firman ini banyak yang ada salah kaprah gitu. Oh, berarti kita masalah ini udah puasa nabung. Padahal bukan begitu konteks ininya, konteks firmannya. Tuhan mau kita percaya taat aja apa yang Tuhan suruh gitu. Dalam firman-nya ini, Tuhan mungkin tidak memberi kita semua yang pengen kita mau. Bener ya? Apa keinginan kita Tuhan mungkin nggak bisa penuhi. Tapi Tuhan nggak pernah gagal untuk mencukupi kebutuhan kita. Amin. Ya. Oke, next yang ketiga kita belajar dari firman ini. Lanjutnya Pak. Oke. Kita belajar yang ketiga Pak. Sebelumnya. Nah, kita belajar bergantung pada Tuhan sepenuhnya. Kalau di Keluaran 16 ayat 16 dan 18 ini berbicara tentang setiap orang yang hanya boleh mengambil secukupnya. Dalam Keluaran 16:20 yang menimbun akan menjadi busuk.
sesuai dengan kisah ini ya. Tuhan sengaja tidak beri sekaligus banyak, karena apa? biar bangsa Israel ini selalu bergantung pada Tuhan hari demi hari. Coba kalau diberi banyak, pasti ya udah santai aja. Kalau diberi Tuhan izinkan tuh diberi hari ini, pasti tadi malam nih, Tuhan berikan kami besok makanan lagi. Pasti begitu. Ya namanya manusia ya, wajar untuk manusia. Saya percaya begitu. Cuma Tuhan melatih kita, membangkitkan iman kita. Ya relate sih sama kehidupan kita sehari-hari. Saya Tuhan kasih contoh seperti ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, misalnya nih ya, ibu-ibu di sini nggak ada yang bekerja, mungkin misalnya jadi ibu rumah tangga semua gitu, hanya bergantung sama suami yang bekerja. Misalnya nih ya, jadi tiap bulan pasti dong, Pak, mana gajian bulan ini pasti dong, ibu-ibu pasti akan ngitung, kalkulasi, budgeting untuk pengeluaran selama sebulan ke depan, benar ya? Tiba-tiba, puji Tuhan nih, kaum bapak di sini dapat warisan atau dapat bonus, dapat apa? 10M. Amin. 10M. Misalnya nih ya, 10M. Terus bapak-bapak para suami, mah 10M ini kau depositain lah atas namamu. Kau tabung lah, depositain lah. Asik dong, bagus dong, suami yang baik kan. Oke, bank deposito 10M, saya sudah hitung ya. Kalau menurut kalkulasi sekarang bunga terendah tuh 2,5 kalau nggak salah ya, 2,5 per tahun apa per bulan ya Pak? Per tahun ya. Hitung dari 10M itu sebulannya tuh paling terendah dari setiap bank berbeda-beda ya. Sekitar sebulannya kalau ini dapat 16 jutaan lebih sampai 20 jutaan sekian. Kira-kira ya, kira-kira tergantung banknya. Aman dong. Buat ibu-ibu aman dong. Uang belanja, uang skincare, aman dong. Aman lah ya. Iya kan? Aman lah. Ini beda sama uang sekolah. Uang sekolah ntar dulu beda lagi itu Pak. Itu uang sekolah kamu tetap. Sekolah tetap. Beda. Aman lah 16. Nah, yang saya tanya, bulan pertama, bulan kedua setelah deposito udah terima bunga deposito, kira-kira ibu-ibu nanya lagi nggak Pak suami? Pak, gaji bulan ini gimana buat makan ini? Enggak kan? Hah? Masih nanya enggak? Udah pegang loh. Kok ini bapak juga gini? Ya kan? Uang makan masa 16 juta kok cuma buat makan gitu kan? Nanya enggak? Nanya sih, emang nanya maksudnya duitnya kemana gitu kan? Tapi intinya bukan ketergantungan ibu-ibu kepada suami, enggak sepenuhnya lagi seperti waktu dulu sebelum ada deposito, benar ya? Benar ya? Nah, seperti itulah. Jadi istilahnya Tuhan ngasih contohnya gampang-gampang aja. Gara-gara kalau Tuhan bukan gara-gara ya. Tuhan tuh menguji tiap hati kita. Kita itu dikasih berkat. Setelah kita bikin berkat yang berlimpah ini, kita masih bergantung gak sama Dia? Gitu aja. Memang sih kita bergantung Tuhan, berikan kami perlindungan, tetap sama kayak ibu itu tetap nanya sama gaji suami kemana aja, larinya kemana, tetap dia harus tahu, tetap. Tapi pikiran ibu-ibu akan udah beda seperti dulu. Pak, mana? Kalau misalnya, aduh papa kurang bikin ini, kita doa bareng, pasti kan gitu. Tapi kalau sekarang, Pak mana gajinya? Biar aku catat dulu gini-gini. Bukan lagi kecemasan ataupun apa ya rasa takut kurang atau tapi udah lebih ke gaji lu malah larinya kemana? Jangan ke perempuan lain atau kayak gitu, lebih lari ke situ lah istilahnya. Dan saya percaya ibu-ibu akan lebih misalnya lebih independen selain udah punya tabungan, punya deposito, nyaman misalnya. Bapak lu nggak ngasih duit juga santai aja, pasti begitu pikirannya kan. Sama Tuhan juga nggak mau kita seperti itu. Tuhan menguji hati kita, bukannya salah ya saya bilang Tuhan kita nggak punya menjadi musuh tinggal enggak. Cuma hati kita tuh kemana saat Tuhan berkati?
Apa kita masih bergantung sama Tuhan? Itu aja. Memang kita mungkin Tuhan kasih berkat luar biasa untuk cuma sekedar makan, untuk coba jalan-jalan gitu ya. Mungkin udah itu mah kita merem lah istilahnya. Tapi Tuhan mau tuh kita tetap bersyukur, tetap sadar nggak bahwa yang kasih berkat itu tuh Tuhan loh, bukan hasil dari payah lelah kita loh. Itu tuh yang Tuhan mau. Dalam perikop ini si bangsa Israel, Tuhan ajar tuh tiap hari makan sehari demi sehari, ngumpulin, bukan karena Tuhannya pelit, bukan karena Tuhan mau ngajarin bangsa Israel ini selalu bergantung sama Tuhan. Itu aja sih sebenarnya. Mana nggak bisa nabung. Kayak contoh mungkin ada bapak ibu saudara yang seperti saya bilang tadi, kerja dapat gaji cuma 4 lewat. Kalau dihitung-hitung dan dikalkulasi cuma buat hari ini buat ongkos, buat segala macam, kok nggak ada lebihnya ya, tabungan nggak ada. Di situ mungkin pada guru kita seperti itu. Sama. Dan Tuhan mau mengajar kita tetap bersyukur, tetap percaya bahwa Tuhan setia memelihara kita, dan tetap belajar bergantung sama Tuhan. 3 poin aja sih saya mau bagikan Tuhan suruh. Ya selebihnya ya Tuhan taat, kita tetap taat, tetap setia, datang ke ibadah, jangan meninggalkan persekutuan dan atau perkumpulan orang-orang kudus seperti itu ya. Tetap ibadah, jangan gara-gara ngambek sedikit kita kabur, nggak mau datang gereja. Ya Pak Yohan ya, nggak ditegur Bapak Gembala, Ibu Gembala, terus males minggu depannya datang. Ya seperti itu. Saya percaya jemaat Betani Jemaat Immanuel ini, Pasar Modern ini nggak seperti itu. Saya yakin percaya kita semua udah dewasa dalam rohani, dalam iman, dan Tuhan mau kita tidak bersungguh-sungguh dalam situasi apapun. Kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap setia dan kita tetap bergantung sama Tuhan. Amin. Kira-kira dari sharing pengalaman ini, saya ingin ada flashback, ada feedback dari Bapak Ibu. Saya senang kalau Bapak Ibu kita bisa berdoa gitu. Saya juga senang berdoa. Mungkin Bapak Ibu mengalami hal yang sama seperti dalam kisah ini, dalam firman Tuhan ini. Saya ingin Bapak Ibu melakukan ini dengan bersama Tuhan, bergantung Tuhan, jangan bergantung sama skill kita, jangan bergantung sama keterampilan pengalaman kita, apalagi dengan apa yang kita punya, apa yang sudah kita miliki. Tuhan bisa ambil semuanya kalau kita bergantung sama sama manusia, bergantung sama atasan, bergantung sama pekerjaan, bergantung sama kekayaan kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan. Terus firman Tuhan yang sudah kau sampaikan Bapak, dan kami tetap setia padamu Bapak. Dalam situasi apapun juga, kami tidak pernah harus bersusut, kami tidak mengomel, kami tetap setia, kami tetap percaya bahwa Kau setia, kami tetap bergantung kepadamu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tetap taat Tuhan dalam situasi apapun juga. Dan kami percaya mari Tuhan, Kau jangan bertahan ya Bapak. Mungkin anak-anak Tuhan pagi ya Bapak mengalami padang gurun mereka ya Bapak. Tuhan, mari Tuhan Yesus percepatkan langkah kami Tuhan keluar dari padang gurun ini Tuhan, masuk ke tanah perjanjian ya Bapak. Kami tidak tahu Tuhan padang gurun yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara tempatnya
Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, tangan-Mu tetap menyertai kami Bapa dan memelihara kami ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus Kau berikan kami kekuatan, Kau berikan kami damai sejahtera bagi kami semua Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kamu sudah berbicara, biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam hidup kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk melakukan dan kehidupan kami sehari-hari. Mari Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan. Firman yang disampaikan dalam dalam hidup. Selanjutnya saya mengundang yang bertugas untuk maju ke depan. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Namun sebelum kita berikan yang terbaik, mari kita bersatu dalam doa. Haris, Bapa kami yang bekerja di surga, terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu yang sungguh luar biasa. Yang disampaikan Tuhan dan menjadi dalam kehidupan kami. Jadi kami juga menjalankan keseluruhan firman-Mu ya Bapak. Bapak sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Berkatalah sembah ini Tuhan supaya semakin memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau angkat satu pujian, jangan lelah. Tuhan Yesus memberkati pelayanan, aktivitas dan kesehatan Bapak. Nah, selanjutnya kita akan pengumuman sepekan. Ibadah doa semalam suntuk kita mundur di minggu kedua karena bertepatan di Jumat ini ada tanggal merah ya. Iya betul ya. Jadi mundur. Oke. Nah, kemudian di hari Sabtu kita akan mengadakan ibadah doa fajar setiap hari Sabtu jam 5 pagi sampai selesai, bertempat di Gereja Bela Jemaat Immanuel. Kami mengundang Bapak Ibu semua untuk bisa hadir dalam ibadah doa fajar kita. Kita akan bersatu hati untuk berdoa baik dari negara, gereja dan sebagainya. Kemudian akan dilanjutkan oleh ibadah WBI setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai selesai, bertempat di Gereja Bela Jemaat Immanuel Bekasi. Kemudian akan dilanjutkan oleh ibadah Youth setiap hari Sabtu jam 5 sore sampai selesai,
bertempat di Gereja Betani Jemaat Immanuel Bekasi. Kemudian kita akan kembali lagi di ibadah raya yang disertai oleh sekolah minggu setiap hari Minggu jam 10 pagi sampai selesai, bertempat di Gereja Betani Jemaat Immanuel Bekasi. Kemudian kita akan mengadakan cek kesehatan, yaitu nanti kita akan mengadakannya di minggu kedua bulan Mei. Berarti kita dimohon untuk berpuasa terlebih dahulu dari jam 10 malam sampai jam 8 pagi, atau sebelum ibadah selesai nanti kita akan melakukan pengecekan dari kolesterol, gula, asam urat, dan darah tinggi. Untuk berpuasanya diperbolehkan untuk minum air putih saja. Kemudian untuk Bapak Ibu yang ingin mempersembahkan perpuluhan dan ucapan syukur serta pembangunan bisa melalui transfer lewat BCA yang tertera di layar. Kemudian bagi saudara yang rindu untuk melayani bisa untuk menghubungi ke saya sendiri atau ke Ibu Heri. Kemudian untuk doa semalam suntuk kita akan mengadakannya di Jumat minggu kedua, karena minggu ini kita libur. Jadi saya mengundang Bapak Ibu untuk bisa ikut di dalam ibadah doa semalam suntuk yang akan dibagi dalam 2 sesi. Sesi pertama itu dari jam 10 malam sampai jam 12 malam. Dan kemudian akan dilanjutkan di sesi kedua yaitu dari jam 2 pagi sampai selesai. Nanti saya mengundang Bapak Ibu yang mempunyai waktu luang bisa untuk hadir di ibadah doa semalam suntuk kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang untuk berdiri, kita mau angkat satu pujian. Tuh, aku punya Tuhan besar. Berkatilah visi-misinya Tuhan, gembalamu, keluarga beserta anak cucu mantunya Tuhan, Kau sertai ya Tuhan, baik aktivitasnya, pelayanannya, kesehatannya Tuhan, dan kerinduannya Kau berkati Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah memberitakan firman Tuhan, Engkau berkati dari aktivitas, pelayanan, dan kesehatan serta keluarganya ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa negara-Mu, bangsa Indonesia Tuhan. Kau berkati pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kau campur turun tangan Tuhan dalam keberlangsungan rancangan-rancangan yang akan disusunnya ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk makanan dan minuman yang telah disediakan. Berkatilah agar menjadi kekuatan bagi kami ya Bapa.
Sebentar kami akan menerima berkat daripada-Mu Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada. Mari saudara kita berdiri, kita arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan memberkati kita pada siang hari. Saudara-saudaraku, ulanglah dan terimalah berkat cinta kasih dari Allah Bapa kita yaitu Tuhan Yesus Kristus yang akan memberkati kita di dalam setiap pelayanan kita, pekerjaan kita, usaha kita, studi kita, sehingga kita akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita akan terus naik karena Tuhan yang akan memberkati, memberikan damai sukacita bersama keluarga kita mulai siang hari sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita,